Di sisi sebelah kanan, Catur. 1-2 dilakukan. Catur kali ini umpan tarik. Oh, Bruno! Membuat gemuruh di Gelora Bung Tomo. Skandaimu memantulkan bola sendiri ke dalam gawang. 1-1. Adam Alis coba untuk kirimkan bola. Oh! Dan gol! Oh, apa ini? Kita lihat Zevalente dengan selebrasinya. Pemain yang sempat diragukan kembali ke starting 11 dan kita lihat disambut dengan sebuah hal yang luar biasa tadi melalui golnya. Menyelinap dia untuk Persebaya Surabaya di 5 pertandingan belum terkalahkan. Sebetulnya Coach Taji diistirahatkan. Memang sebelumnya dari manajemen sama Coach Taji ada kesepakatan di 3 pertandingan itu harus dapat 7 poin. Masalah hasil kan nanti. Yang penting kita bekerja keras dulu, berjuang, bermain sebagai satu tim. Yang penting itu berani, permain kita berani duel. Persebaya ini kalau menangan itu biasa. Kalau Persebaya karena memang tim besar, kalah itu baru luar biasa di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Sobat Jokomali Soccer, apa kabar? Baik tentunya. Kali ini saya akan bicara dengan Coach KTT Persibaya adalah Ustaz Nawawi. Di mana Ustaz Nawawi ini membuat heboh, membuat kejutan dengan sepak terjangnya. Sebagai karakter yang cukup sukses, luar biasa, excellent saya katakan bahwa karena apa? Di 5 penampilan Persibaya setelah pelatih sebelumnya mengundurkan diri dan begitu juga dengan asistennya terus langsung diganti oleh Coach Winston ini, ternyata dampaknya luar biasa. Dengan waktu yang pendek, dalam waktu yang singkat, akhirnya bisa mengatasi tim Persibaya, bisa mengangkat dari papan bawah sampai naik ke papan tengah atas. Jadi untuk konkretnya ini akan kami sampaikan, kami tunjukkan bahwa Persibaya ini akan jadi tim yang terbaik. Saya kira begitu. Jadi saya kira selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Ya, jadi begini Coach Stan. Jadi Siap. dalam pertandingan kemarin yang saya tonton juga, mungkin masyarakat Indonesia juga menonton bagaimana sepak terjang Coach Stan ini di lapangan dari 5 kali laga dan bisa mencapai hasil cukup signifikan, excellent. Karena apa? Meraih poin dari yang sebelumnya 6 pertandingan sebelumnya itu Persibaya 5 poin yang diraup, dan di dalam penanganan Coach Stan ini langsung melejit sampai naik ke papan tengah atas, yaitu meraup dari 5 kali tanding atau laga, 4 kali dimenangkan dan sekali hasilnya seri di away ke Sleman. PSS Sleman. Jadi untuk itu lebih konkretnya kami serahkan kepada Coach Stan. Silakan Coach. Bagaimana? Terima kasih sebelumnya Om Joko, saya mendapat kehormatan diundang di podcast Om Joko ini. Memang pertama di awalnya kan sebelum ada gonjang-ganjing itu Persebaya di 6 kali main mendapatkan nilai 5 poin ya. Dan akhirnya ketika lawan Persikabo hasilnya kurang bagus, akhirnya Coach Taji diistirahatkan. Memang sebelumnya dari manajemen sama Coach Taji ada kesepakatan di 3 pertandingan itu harus dapat 7 poin. Otomatis kalau di lawan Persikabo targetnya begitu. Iya, targetnya begitu. Dari manajemen. Manajemen. Begitu lawan Persikabo kalah, tentunya targetnya sudah tidak terpenuhi. Setelah pertandingan itu ya malamnya saya kan di mes semua. Habis itu ya tiba-tiba ada keputusan dari manajemen saya ditunjuk sebagai pelatih sementara. Caretaker. Ya tentunya saya tetap respect sama beliau, Coach Taji, sama Hakim, sama Coach Bejo juga. Saya langsung komunikasi dengan beliau dan
beliau juga legowo menyadari dan menyupport saya dan bersama dengan kan masih ada sisa saya, Coach Benny sama Coach Ali. Beliau support pelatih kiper sama pelatih fisik ya. Tetap kita komunikasi dengan baik dengan beliau-beliaunya juga gitu. Karena senior juga. Iya, itu termasuk salah satu kan saya banyak belajar dari beliau juga, termasuk salah satu guru saya. Iya, bagus itu. Iya, itu. Iya, jadi saya juga sebetulnya merasa gembira, merasa senang dan apresiasi atas keberhasilan ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat atas keberhasilan ini ya. Jadi memang di awal banyak yang mengucapkan selamat kepada saya ditunjuk sebagai karakter, tapi saya bilang saya ini belum kerja. Kalau nanti sudah kerja selesai hasilnya bagus, boleh diucapkan selamat seperti itu. Terus perasaannya bagaimana pada saat ada penunjukan setelah pertandingan yang dikatakan tadi seperti Gimes, terus langsung ada perubahan penunjukan itu, perasaannya bagaimana? Ada perasaan ragu atau perasaan bagaimana ini? Sedangkan kompetisi sudah berjalan beberapa hari harus bertanding. Nah, bagaimana perasaannya waktu itu? Ya pertama tentunya kaget ya, kaget. Tapi sering saya bilang kita ini sebagai istilahnya sebagai prajurit ya harus siap apa yang diperintahkan oleh pimpinan kan di situ. Terus yang kedua kan kita juga sudah lama di tim, jadi sudah mengenal karakter tim dan para pemain itu. Jadi insya Allah kita jalan saja gitu. Tapi tetap konfirmasi dengan Coach Aji juga. Gitu. Memang saya lihat kayak pertandingan sebelumnya itu dari 3 kali main, terus akhirnya dengan raih poin yang absolut 9 itu, terus ternyata manajemen memberi kesempatan lagi karena pelatih penggantinya belum hadir ya, belum datang kan. Awalnya kan dikasih dua kali. Akhirnya kan pelatih belum datang, ditambahi 3 lagi. Jadi 5 jadi kali total 1 bulan. Kan kalau caretaker itu maksimal 1 bulan. Oh, gitu aturan dari LIB begitu. Oh, jadi ini terakhir kemarin di ujung kemarin dah. Iya. Nah, kebetulan kemarin dalam pertandingan kemarin itu di ujung tugasnya itu kok langsung benar-benar memang cukup tegang ya. Cukup tegang dan memang antusias sekali saya lihat itu. Para pemain termasuk istilahnya Coach Uston sendiri, para pemain juga berjuang secara maksimal bagaimana cara supaya endingnya untuk Coach Uston ini baik gitu kan, dengan penampilan yang kemarin saya lihat itu luar biasa itu. Jadi dari sebelumnya ada peningkat yang signifikan, iya kan? Sadari nggak itu kira-kira? Bagaimana itu? Penampilan kemarin itu. Kita kan juga sering mendapat masukan-masukan dari senior-senior yang lain termasuk Om Joko juga. Terima kasih masukan-masukannya juga selama ini. Jadi yang kita tekankan kepada pemain, kita ini main di kandang, di home. Ya kita harus berjuang maksimal, kita keluarkan kemampuan kita yang terbaik. Masalah hasil kan nanti. Yang penting kita bekerja keras dulu, berjuang, bermain sebagai satu tim. Saya kemarin bilang juga kita harus seperti keluarga. Keluarga itu tidak saling menyalahkan, saling mengingatkan dan bahkan menguatkan kan di situ. Karena kalau kita kuat, insya Allah ada aja jalan gitu. Jadi kalau tim itu sudah menyatu, makanya pada saat saya membuat podcast bersama Feral Hatu, kan disampaikan waktu itu, saya juga katakan, Om Feral juga katakan bahwa Persibaya ini dalam penampilan beberapa kali walaupun menang tapi belum menyatu. Nah, saya lihat kemarin itu benar-benar luar biasa. Menyatu betul, iya kan? Permainan one touch touch-nya bagus, koordinasi pertahanan, lini tengah maupun peluang-peluang pada saat sistem manuver penyerangannya pun luar biasa itu. Iya kan? Seperti gol yang pertama yang dicetak oleh Bruno. Itu permainan dari catur, wah luar biasa itu. Catur ini pemain benar itu yang mendapatkan pemain istilahnya dalam pertandingan itu dikatakan terbaik gitu. Karena apa? Dia dari punya inisiatif melakukan gerakan-gerakan buat to touch ya kan, terus dribble lagi masuk ke daerah penalti, terus dia kasih track atau cutback ke siapa itu ke Bruno. Bruno sendiri dengan tenang, akhirnya dia dengan punya kualitas yang tinggi, dia tendang bola itu dengan sudut yang bagus. Gol yang kedua juga begitu, saya lihat catur lagi itu. Catur. Dia pakai umpan lompas yang silang itu. Dilihat dari Valentini dalam kondisi kosong dan dia bisa start lebih duluan dan dia mencuri itu gerakan itu untuk kontrol dada sambil melari sambil berhadapan sama dan dia punya ketenangan. Punya ketenangan. Punya kualitas benar-benar. Akhirnya bola masuk. Itu menurut pandangan
Coach Winston gimana itu? Ya memang kan sebelum pertandingan lawan Borneo kita sudah persiapkan tim. Iya. Kita sudah melihat videonya Borneo. Iya. Di mana sih kekuatan dan kelemahannya tim ini. Iya. Jadi kita sudah setting di latihan. Iya. Kita ada waktu mungkin 3 hari ya. Iya. 3 hari, hari Selasa, Rabu, Kamis. Iya. Kita prepare di situ, Iya. bagaimana nanti kita defense-nya, bagaimana Iya. kita menyerang, terus bagaimana kalau antisipasi set piece-nya. Betul. Karena salah satu kelebihan Borneo adalah di bola-bola mati. Iya. Kenapa? Mereka punya pemain-pemain yang tinggi. Iya. Tapi alhamdulillah kemarin rekan-rekan pemain bekerja keras dengan baik. Dia nggak ada cetak gol dari set piece. Iya, saya lihat Borneo itu walaupun pemainnya tinggi-tinggi, tapi keberhasilan Persibaya di pertahanannya kemarin itu Iya. terlihat pada saat set piece atau corner kick. Sedangkan dia tinggi-tinggi, Iya. tapi semua kiper juga bagus. Iya. Andika timing untuk keluar gawang, menangkap bola. Terus pemain kita walaupun kalah tinggi tetap dia berjuang untuk bagaimana supaya dia tidak semudah itu untuk Iya. heading ke gawang. Itu saya lihat berhasil loh. Iya. Nggak ada peluang dari situ Nggak ya. ada. Intinya kan begini Om. Iya. Kalau ketika terjadi free kick atau set piece, yang penting itu berani pemain kita berani duel. Betul, berani duel. Terus timing untuk ya. duelnya itu juga harus Iya. pas gitu loh. Iya. Jadi nggak ada masalah. Sedangkan waktu itu saya lihat kemarin itu pemain yang Dufan itu kan dia tidak main dia. Iya, Dusan nggak main. Dusan tidak main. Cedera. Otomatis kan yang selama ini yang Kambaimu itu kan jarang main. Iya. Otomatis dengan penampilan kemarin makan dia sampai bunuh diri karena itu salah satu itu Iya. mungkin ada sedikit nervous ya. Nah, tapi saya lihat secara koordinasi pertahanan kemarin cukup bagus Iya, itu. iya. Kenapa tidak ada bola-bola heading yang bisa masuk, Iya, corner betul. kick maupun set piece apa? Justru pulang mereka tuh dari lini tengah. Ini tengah. Iya kan, Iya, yang bola naik berapa kali Iya, tendangan-tendangan seperti apa itu Ada malis. ada malis Ada itu malis. berapa kali saya lihat 3 kali 4 Iya, kali 3 dia kali, 4 tendangan kali. itu berbahaya loh. Iya, Itu. betul. Untung itu sampai akhirnya yang saya lihat siapa itu Andika Iya. luar biasa main bagus sekali ya. Jadi di situ jadi untuk itu terus begini saya lihat perkembangan Persibaya ditangani Coach Winston ini beberapa pertandingan yang saya amati itu selalu serangan itu fokusnya ke kiri ke Bruno. Oh iya. Selain Bruno memang punya Iya, kualitas. Iya. Ya, terus dia juga sering beberapa kali cetak gol baik di luar kandang maupun di kandang. Nah, kemarin beda Iya. dengan adanya Valentine main dari awal, Iya. terus pergantian dengan So, ya, dengan rotasi dia. rotasi berdua ini bergantian, otomatis kan lawan ini juga terkelabui kan. Iya. Dengan gol yang dicetak oleh Valentine menandakan bahwa sekarang Persibayanya bukan saja di sektor kiri Iya, penyerangannya, Iya. yang selama ini kan fokusnya sana, Iya, yang pernah iya, saya kritik iya, sama betul. Feral itu kan. Termasuk lini tengahnya, second-nya juga bagus. Hanya memang sektor striker ini yang Iya. nampak belum maksimal. Iya. Ah, di kanan sudah ada pergantian atau pergeseran antara So Su sama sama Sante itu ya, Ya, si Alvante Valente. itu ya. Valente itu ya. Otomatis kan kayak kemarin gol kedua, wah itu kelas itu kan. Iya. Itu benar-benar pemain asing yang punya kualitas itu. Jadi saya lihat kemarin itu betul-betul baik itu pertahanan, baik itu lini tengah, yang Andri, main luar biasa. Iya, itu. Andri Wah, Cobra. dia anaknya kecil tapi pejuang dia, Iya. berani, disiplin, naik turun, wah saya luar biasa tuh. Jadi memang ada kekurangan, ada kelemahan, termasuk ada beberapa gap yang sering Iya, terjadi, iya, terbukti. Kenapa kok saya katakan gap terbukti dengan ada Malis yang beberapa dia tendangan Iya. dari jauh, baik babak pertama, babak Iya. kedua itu kan terjadi tuh. Iya. Itu perlu dibenahi tuh, Gus. Iya. Ya, Kak Gus. Iya, Jadi betul. itu perlu dibenahi supaya ada sedikit agak rapat, Iya. ya kan? Agak rapat, tidak ada gap. Jadi secara kolektif atau kolaborasi itu berjalan seirama, Iya. seiring, naik-naik turun semua. Iya. Jadi yang namanya three moments-nya itu nampak Iya. gitu loh. Tapi kemarin udah bagus, yang penting hasil kan. Iya. Nah, nanti tinggal diperbaiki. Jadi saya lihat setapak demi setapak ini tim Persibaya ini menjanjikan itu pemainnya. Jadi, Amin. jadi Coach Winston ini ya saya katakan ya berhasil lah sebagai caretaker yang hanya 5 pertandingan tapi belum pernah terkalahkan, ya kan? Iya. Otomatis itu. Nah sekarang saya lihat juga Coach Winston ini juga ditunjuk sebagai direktur teknis. Itu bagaimana direktur teknis itu di dalam Persibaya? Baik Iya. apa itu untuk pembinaan, apa juga membantu tim senior, Jadi, apa itu sebagai asisten pelatih itu iya. tetap gitu loh. Jadi begini, Om. Iya. Ketika tugas utama saya kan memang asisten pelatih Iya. awalnya. Terus
habis itu ada kompetisi EPA. Kalau di EPA kan harus ada direktur teknik tuh. Iya, iya. Saya sama manajemen ditunjuk. Tujuannya apa? Pertama untuk sinkronisasi program ya. Iya, iya. Artinya biar nyambung filosofi antara senior dan di junior. Iya, Jadi iya. begitu anak-anak junior ini nantinya dipersiapkan masuk ke senior, Iya, udah langsung tune in gitu loh. Iya, Seperti iya. itu. Jadi di EPA kan ada usia 16, 18, 20. Iya, 16, Dan pelatih-pelatih EPA juga lisensinya juga cukup udah mumpuni. Bagus, Lisensi iya. ada 16 Matalil, 18 Coach Ahmad, Iya, iya. di 20 Coach Sony di situ. Jadi tetap sambil saya di senior saya juga sering komunikasi, bahkan melihat latihan tim EPA gitu, nggak ada masalah. Jadi bagus ini. Jadi saya lihat memang sebelumnya juga pernah saya singgung sama Om Vera bahwa pembinaan di Persibaya ini berhasil, ya kan? Jadi sebagai apa itu istilahnya pembinaan, direktur amatirnya kan Bang Saleh Hanifah itu ya. Jadi tim 16 atau 17 juara yang seger-seger itu termasuk yang ditangani oleh Yongki Kastanya, termasuk Pak Hamad juga ya, termasuk Lulut ya. Termasuk yang Kutustan yang umur 20 yang EPA itu yang juara. Jadi otomatis ini kan nyambung. Pada saat kita Asji masih menangani tim kan banyak pemain-pemain yang dari junior ini ke EPA atas, itu termasuk Marcelo ini termasuk Rido apa itu ya. Termasuk siapa? Koko Ari, termasuk kiper sampai Hernando apa ya, jadi di situ ya. Jadi gini coach, kalau saya lihat Coach Ustan ini kan saya perhatikan menunjuk sebagai pelatih tim karteter atau tim senior ini kan tidak sembarang. Otomatis kan manajemen atau manajer kan menunjuk Coach Ustan ini ada rekam jejak dari latar belakang. Yang pertama mungkin Coach Ustan itu di dalam menangani tim EPA 20 tahun itu juara. Yang kedua juga Coach Ustan ini pernah di dalam jadi pemain juga berhasil di timnas maupun di dalam membela Persibaya. Yang ketiga juga selama hampir kurang 3 tahun ya sebagai asisten ya. Nah, otomatis kan ini sama manajer atau manajemen Persibaya kan dipersiapkan ini. Nantinya pasti Coach Ustan ini akan istilahnya dipersiapkan untuk melatih tim senior kelak. Itu menurut Coach Ustan gimana nih? Dengan ditunjuknya kriteria yang sesuai dengan kriteria yang ada, karena saya lihat setelah Coach Asji mundur, terus asistennya juga mundur, Coach Mustaqim dan Bejo Sugiantaro mundur, otomatis kan satu-satunya yang tinggal kan hanya coach sama asisten pelatih fisik sama kiper ya kan. Nah, apalagi kriterianya juga sesuai. Menurut coach gimana ini? Ya pertama yang sesuai dengan kriteria kan begitu. Ya apa begitu? Ya pertama tentunya kita ya harus siap ya, karena itu termasuk kalau menurut saya itu salah satu amanah buat saya. Betul. Jadi kita harus menjalankan tugas, terlepas nanti hasilnya bagaimana, tapi yang penting kita berusaha memberikan yang terbaik gitu. Betul. Terus kita kan juga udah lama di Persebaya ya, jadi tahu, dan kita juga lama ikut Coach Aji. Nantinya pasti kita belajar apa yang perlu kita ambil dan apa yang harus kita tingkatkan kan di situ untuk kebaikan tim. Tentunya itu. Tentunya kan kita tahu Persebaya ini kalau menangan itu biasa. Kalau Persebaya karena memang tim besar, kalah itu baru luar biasa di situ. Nah, makanya sekarang begini coach. Ini Coach Ustan ini juga saya lihat ini merupakan sosok pelatih yang bertangan dingin. Bukan karena apa? Karena nggak gampang loh ya ditunjuk sebagai pelatih karakter, terus yang kedua juga ditunjuk langsung menangani tim Liga 1, ya kan? Apalagi merupakan pelatih pemula kan? Nah, terus pendapat istilahnya dalam arti kepercayaan diri yang tinggi, istilahnya tidak neko-neko, istilahnya punya kemampuan, punya jiwa leadership yang baik. Ya otomatis kan ini memadukan ini tim senior loh, bukan junior loh ini kan. Bukan tim 20 lagi loh ini kan. Apalagi ditinggal pelatih senior sebelumnya itu kan. Otomatis ini enggak segampang itu kan. Otomatis harapan masyarakat sampai penonton terus turun drastis, nggak ada yang nonton. Nah, akhirnya kemarin kan lumayan itu, agak banyak, terus permainannya juga bagus, ditunjukkan bagi
lini tengah, di depan apa. Menurut Coach Uston bagaimana dengan ditunjukkan itu, terus sebagai pelatih pemula yang harus mempersiapkan diri dan waktu yang pendek dan singkat harus di dalam terjun ke kompetisi itu, bagaimana itu? Ya intinya kita jangan pernah berhenti belajar, meskipun kita sudah ngambil lisensi paling tinggi, tetap karena sepak bola itu dinamis, sepak bola itu terus berubah. Kita harus adaptasi. Ini bagus ini. Kita harus adaptasi karena kita tidak bisa misalkan kita kekeh dengan filosofi kita, tapi sepak bola ya terus berkembang kan. Kita harus open mind, kita menerima masukan dari siapapun. Apa waktu itu ada perasaan ragu, perasaan bagaimana ya? Ada perasaan itu bagaimana itu? Kalau itu enggak Om. Kalau bagaimana saya nothing tulus saja. Oh gitu. Nothing tulus saja. Oh, bagus sih. Karena seperti Om bilang tadi, di tim senior itu yang paling utama adalah psikologi. Apalagi kondisi tim lagi terpuruk. Makanya saya di awal itu sebelum lawan Bayangkara saya tekankan 3K itu. 3K itu kesadaran, keikhlasan, dan kerja keras. Kesadaran itu kita harus tahu kan, profesi kita ya memang dari sepak bola. Ya kita harus keluarkan kemampuan kita terbaik. Mengenai nanti hasil kita tidak tahu, tapi yang penting kita berjuang, bekerja keras itu. Terus keikhlasan ya kita harus legowo, ternyata ada persoalan apapun kita tinggalkan dulu. Kita harus fokus konsentrasi untuk Persebaya saat ini. Dan tentunya adalah kerja keras. Jadi kerja keras itu elemen baik staf pelatih, pemain, dan ofisial semua itu kerja keras. Sekarang begini, saya lihat coach ini kan pada saat menangani tim kan otomatis sebagai pelatih pemula pada saat itu, terus dengan tekanan dari masyarakat, dari pecinta bola, terutama Persibaya, bahkan main di luar kandang bisa sampai menang, otomatis kan dari penonton, mungkin dari pihak penghadir di lapangan, itu pasti ada tekanan. Terus yang kedua juga bagaimana meningkatkan moral pemain yang kondisi terpuruk itu. Kiat-kiatnya apa itu? Pada saat itu punya perasaan bagaimana itu apa? Ya selain tadi yang dikatakan bahwa mentalnya harus dinaikkan, moralnya. Mungkin ada lagi barangkali pendekatan-pendekatan secara yang paling utama adalah kita ciptakan suasana tim. Suasana di dalam tim itu enjoy, kekeluargaan. Terus tentunya kita harus persiapkan teknis di lapangan. Ketika kita menghadapi tim A ini kita harus siapkan game plan-nya. Game plan A atau B. Bagaimana alternatif. Kan ada 3 momen itu. Tambah 1 set piece ya, di mana kita attacking nanti, defense, transisi sama set piece kan itu. Nah sekarang gini, menurut info yang beredar ini kan seperti yang aturan dari PT ILB tadi itu bahwa 5 dalam 1 bulan, apalagi yang ditargetkan 5 pertandingan tadi harus ada penggantinya. Apa kemarin itu coach yang rencana didatangkan sudah nonton di atas atau menilai bagaimana itu yang pertandingan di ujung pertandingan kemarin? Kalau itu saya sendiri belum tahu. Belum tahu. Iya, jadi saya tetap kemarin fokus saja. Dia nonton atau bagaimana? Yang ada ayahnya Haji Valente nonton. Calon lawan kita Arema. Rencana itu ya. Jadi begitu ya. Iya. Jadi kemarin kita fokus saja di tim lawan Borneo, urusan yang lain kita serahkan ke manajemen. Oh gitu ya. Nah, sekarang begini. Jadi saya lihat coach ini kan kedepannya itu bagaimana menurut Coach Uston ini? Apa kira-kira untuk tim Persibaya sendiri barangkali? Kalau menurut saya sih memang kalau nggak ada aturan dari PT ILB ya, barangkali untuk pengganti pelatih ya sebetulnya paling tidak itu sampai akhir kompetisi lah. Atau paling tidak Coach Uston ini kan dari 7 modul yang harus diselesaikan kan sudah 5, tinggal 2. Seharusnya kan ada dispensasi bagi PT ILB ini dengan prestasi Coach Uston loh ya, dengan kondisi Persibaya. Kenapa? Belum tentu nanti pelatih pengganti itu terus bisa langsung menyatu dengan pemain. Kan perlu adaptasi lagi, perlu transisi lagi, adaptasi itu bagaimana. Apalagi kalau pelatih asing itu kadang-kadang kan beda gitu loh. Untuk menjaga ritme, menjaga perasaan sama pemain lokal atau pemain yang sudah ada ini. Menurut Coach Uston bagaimana? Kemarin sempat kita zoom sama bagian kepelatihan, khususnya Coach YT. Alhamdulillah
jadwal untuk modul 6 sama modul 7 udah keluar. Sudah. Jadi modul 6 itu instruktur visit ke klub. Ya. Artinya mungkin dilakukan di Indonesia ya? Iya, pelatih mendatangi klub. Enggak, instruktur mendatangi pelatih yang melatih klubnya itu. Dan gitu. Harus klub profesional. Ya, ya. Itu Liga kira-kira 1, akhir Oktober sampai awal November. Terus modul 7 kita masuk kelas lagi dan ujian terakhir ada teori, ada praktek. Mungkin analisa Piala Dunia barangkali. Mungkin. Itu di awal Desember. Ya insya Allah tahun ini udah clear ya. Mudah-mudahan saya doakan juga lah. Jadi semua mungkin karena kita merasa bangga sama coach ini. Karena apa? Ya prestasi ini kan tidak bisa istilahnya disamai dengan yang lain. Karena ini juga faktor keberuntungan juga coach ini mendapatkan ridho dari yang di atas. Itu yang paling kesempatan, utama. Iya kan? Jadi di situ. Sekarang closing statement Gus. Jadi untuk pertandingan selanjutnya yang jelas tanggal 23 nggak salah ya lawan tanggal 17. Tanggal 17 lawan Madura. Tanggal 23 lawan Arema. Derby Jatim. Jadi keluar dulu ke Madura. Habis itu lawan Arema. Wah, menurut Coach Witon gimana dari dua pertandingan ini? Kayak anak-anak ini dengan pelatih yang baru, bagaimana itu menurut Coach Witon? Ya, kemarin saya tekankan kepada rekan-rekan pemain, kita kan ada jeda FIFA Matchday nih. Ada 2 minggu, tim saya liburkan 3 hari untuk rest semuanya lah. Biar melupakan sedikit, tapi tetap mereka melakukan kegiatan aktif. Kita latihan lagi hari Kamis gitu. Ya tentunya kita tetap membumi, tetap kita anggap semua lawan-lawan kita itu bagus. Jadi kita tidak boleh meremehkan mereka. Persiapan kita tetap harus maksimal di situ. Apalagi kalau kita pengen di table itu naik, kita harus mengalahkan tim yang di atas kita. Tentunya kita Madura kan di atas. Untuk mendekati dia kan kita harus bisa mengalahkan meskipun dia main di kandang Madura. Karena sepak bola di Liga Indonesia sekarang, tim yang bermain di kandang atau luar kandang itu punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan poin. Itu paling utama. Jadi saya lihat kenapa kalau seperti yang dikatakan Witon tadi, Persib ini harus paling tidak di luar kandang bisa meraih poin. Yang kedua juga persaingan ini ketat ini. Antara papan atas sama papan tengah ini kecil. Iya kan? Bedanya tipis mungkin 1 poin, 1 poin, 2 poin. Nah, sedangkan Persibaya kan di papan tengah atas. Sekarang jadi urutan 6. Urutan 6. Jadi urutan 6 itu termasuk papan atas ya. Urutan 6, urutan 5-nya Semarang, sama. Nilainya sama, cuma kita kalah selisih gol. Tipis itu. Ini kedepannya otomatis kan harus betul-betul sesuai dengan harapan tadi di situ ya. Jadi saya kira itu. Jadi terima kasih atas kesempatan Witon mau ketemu sama saya karena sudah lama memang saya sudah komunikasi sama Coach Witon karena cari waktu yang timing yang pas kebetulan ini. Saya terima kasih karena di ujung tugasnya ketemu jenengan salah satu striker top di Indonesia kan itu. Ya nanti secara pribadi saya bantu dalam hal masalah mungkin bagaimana trik-trik atau tips yang saya punya nanti secara pribadi aja saya sampaikan sama Coach Witon jadi bahwa supaya kita nanti yang penting Coach Witon ini juga akan bisa lebih berkembang bagaimana walaupun nantinya sementara masih di Persibaya nanti harapan saya juga harapan yang lain juga bisa jadi pelatih tim nasional. Amin. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Sobat Joko Mali Soccer, tolong subscribe konten YouTube ini. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.